sama kita harus kirim Fatihah gitu ya. Bisa dulu guru itu. Orang nggak suka sama kita kirim Fatihah, itu berubah itu zamannya dulu ya. Nah sekarang Fatihah itu diajarkan oleh guru kita dan bersanad beda. Jadi ketika jenengan baca doa dari buku Mujarobah, doanya itu doa bagus, tapi dari Mujarobah, doa berkhasiat tinggi, atau dari Facebook atau dari Instagram, TikTok. Tapi dengan doa yang diberi langsung oleh seorang guru itu beda, karena dia ada rangkaian usulnya yang menyampaikan. Sekitar tahun 2004 ada seorang kaya di Malang. Dia itu punya hutang zaman tahun 2004 itu sekitar 3 miliar. Dan dia harus segera membayar hutangnya. Terus waktu itu kan masih zamannya ada Abah Anom tahun 2003-2004. Dia datang ke Abah Ali, minta izin, saya minta khusus minta amalan ke Abah Anom, mau ke Tasikmalaya. Berangkat sekeluarga orang itu. Sama Abah Anom itu diberi amalan doa setelah khotaman yang dibaca 121 rangkaian potongan di beberapa ayat terakhir. Hanya dalam tempo 3 bulan 3 miliar itu dia dapatkan dan bisa lunasi hutangnya itu. Apa yang membedakan? Yang memberi itu. Makanya guru kita Abah Ali ini, beliau ini orang hebat ini, bukan orang sembarangan. Jadi amalia yang beliau berikan sama kita, walaupun biasa-biasa, tapi karena yang memberi orang hebat, hasilnya juga nilainya beda. Ketika Pak RT memberi saya korek api, ya harganya 2.500 korek api tokai itu ya. Tapi kalau gubernur yang ngasih saya korek tokai lebih berharga saja. Beda. Ini amaliyah yang kita kerjakan tadi itu amalannya para waliullah yang sudah sukses, dan sudah berhasil. Makanya ada salah satu edarannya dari Bapak Sahabano, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Itu sudah porsinya sudah pas sudah. Jadi beliau itu kalau diibaratkan itu seorang profesor, sudah bisa meramu menjadi sebuah obat, dan aku jadikan Quran sebagai obat dan penawar. Tapi siapa yang bisa mengelola itu? Ya orang soleh, orang takwa, waliullah itu, ya guru mursyid kita. Tapi kalau tidak di tangan orang takwa, Quran tidak menambah kebaikan bagi orang-orang yang zalim, melainkan kerugian. Dulu zaman sekolah saya sering juga baca ayat-ayat itu, bisik-bisik itu, biar cewek suka, biar guru mano, sihir itu. Baca doa ini biar jualan laku, yang tetangga enggak, itu sihir. Dolim enggak boleh. Nah kita diberi amalia. Nah khotaman ini untuk keberkahan dunia. Jadi nggak perlu kita, kalau kita pedagang, kalau misalnya pejabat karir, nggak perlu lagi kita nyari kiai-kiai lain biar lancar. Keberkahan dunia di khotaman itu, karena kita tawassulnya mulai Rasulullah sampai terakhir hari kiamat itu. Orang-orang soleh, ahli tafsir, guru-guru mursyid, toriko-toriko lain semuanya. Bahkan para malaikat itu kita doakan semua tawassul itu. Nah ini keberkahan dunia. Makanya dikerjakan itu minimal seminggu sekali. Terus kalau ikuti khotaman jangan lupa dzikir khofinya jangan sampai putus. Hasbunallah
Allah wa ni'mal wakil. Harus jalan juga. Karena ini yang sampai ke Allah. Dijaga, dikirapinya. Mau sholat, jaga. Nah, itu. Karena perintahnya kan aqimus sholat dulu zikri. Maka begitu mau takbiratul ihram, kalau sama Abah Ali dulu Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini jalan. Tidak kulihat bentuk dan rupamu, melainkan hati dan amal. Biar fase ini gak nyambung, gak sampai. Jaga. Ini hebatnya. Jadi khotaman itu untuk dunia. Berkahnya gimana sih kalau dunia itu? Berkahnya ini kita berkah itu ketika saya sehari ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan rizki 10.000. Takdirnya ini dari Mahfud 10.000 ya. Karena saya nggak kerjakan khotaman, berkahnya kurang. 10.000 kerosok gak cukup. Aduh, kurang aja nih harusnya 12.000 atau 15.000. Kalau kita istiqomah khotaman, Allah ikut membantu memanage keuangan keluarga kita. Biar 10.000 tapi cukup itu di mana sih tempatnya? Apa di banyaknya uang? Di sini. Letaknya cukupnya di sini. Rasa letaknya cukup di situ. Makanya khotaman itu agar diberi rasa cukup. Kalau diberi rasa cukup, maka kehidupan kita lebih tertata dan kita sempat mensodakohkan sebagian rezeki kita. Kalau merasa nggak cukup, nggak akan pernah sodakoh. Makanya istiqomahkan khotaman itu minimal 1 minggu sekali. Kalau sudah bisa istiqomah, naikkan seminggu 2 kali. Nanti pada satu saat, kalau bisa tiap hari khotaman, baca 3 aja, walaupun sendirian. Itu sudah luar biasa. Dan alhamdulillah saya sudah mengalami buktinya itu. Istiqomah khotaman dibuktikan sama Allah itu. Jadi kalau katanya, iya nih benar. Karena saya dibuktikan sama Allah. Dan itu sehingga itu walaupun asli gitu. Ini baru kayak seorang didik, apalagi kayak orang-orang soleh itu. Nah, ini khotaman. Terus ada lagi yang tiap bulan yang harus kita hadiri itu manakib itu. Penting juga itu. Manakib Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu. Luar biasa itu. Itu tempat berkahnya ilmu hakikat. Kita sering tertipu dalam hidup itu karena kita melihat dohir. Sering tertipu. Koyo enak, padahal gak enak. Nah, dengan istiqomah hadir manakib, kita katakan kita mengalami kehidupan yang gak nyaman, kita diberi pemahaman hikmah oleh Allah itu. Pentingnya di situ. Misalnya, ya Allah kok saya jatuh ya, iya sih aku tadi gini, aku tadi. Gak mudah buruk sangka sama Allah itu. Itu perlunya kita memahami hakikat hidup di situ. Nih wali ingin mendapatkan hakikat kehidupan itu malam nggak pernah tidur. Bahwa seorang kekasih Allah tidak pernah merapatkan punggungnya dengan kasur di malam hari. Itu kalau wali-wali itu. Nah kita karena muridnya wali ya minimal datang manakib itu biar nggak mudah tertipu kita. Kadang tetangga kita lebih ini ditipu meriah. Nanti diberi pemahaman sama Allah. Itu. Jadi ada khotaman seminggu sekali, kalau bisa meningkat seminggu 2 kali. Nanti pada satu saat khotaman anjurannya 1
tiap hari pada maghrib dibaca 3 15 menit selesai. Itu luar biasa, itu betul, luar biasa. Jadi walaupun nggak ada uang ini nyaman, tahu-tahu dikirimi sama tetangga, dan kita merasakan ya Allah terima kasih ya Allah, kan itu. Bayangkan nggak punya uang, pas baca ya Latif, ya Latif, ya tok. Kadang di situ kita nangis, ya Allah terima kasih. Jadi kenapa sih kita jarang merasakan anugerah yang Allah berikan sama kita? Kenapa kita jarang terharu, jarang bersyukur, jarang menangis? Karena hati kita keras.